pressure. PSI ya. Kemudian tadi liquid volume flow at standard condition ya. Kita ambil di sini. Udah muncul belum? Udah kan? Standard flow. Mana standard flow? Standard flow. Standard volume flow. Nah, ini ya. Sudah barrel rupanya. Sudah. Berarti sudah oke semua. Tinggal kita isi. Temperaturnya 110. Seingat saya 110 ya. Antara 100 120. Kalian saya ambil 110. Oke, tekanannya tadi berapa? Ada nggak tekanannya? Datanya. Coba dilihat. Oh, tekanan dari sumurnya nggak ada ya. Eh, Oke, tekanan dari sumurnya masing-masing nggak ada karena kita kan harus bikin 4 line ya. Tekanan 110, 110 PSIG, kemudian barrelnya masing-masing tadi berapa? 35 ya? 35. Oke, begitu ya. Langsung oke tuh. Ya. Tampilkan ya, biar menarik. Biasakan data itu yang utamanya ya ditampilkan. Show table ya. Double klik. Ini T, ini P, disingkat saja biar nggak panjang-panjang. Flow-nya kalian ambil tadi remove variable, add variable yang apa? Liquid flow ya, liquid flow at standard condition. Loh, tadi kondisinya di mana? Oh, di standar ideal. Di sini aja ya. Liquid volume flow at standard condition. Berapa tadi? 3 berapa? Di data? 35 ya? 35. Oke gitu ya. Oke, saya ganti 35. Ini saya ganti dengan flow. Oke, kalian pernah 35.000 Pak. Oh, 35.000 ya, oke. 35.000. Kalian apa sih, Pak, sadar nggak apa itu? Kok ada standar flow? Ada kenapa nggak flow aja? Ada apa? Maksud standar flow itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu lagi, saya ilustrasi lagi ya. Raffi, apa itu standar flow? Apa yang dimaksud standar? Kenapa ada kata-kata standar? Ini bukan Pak, sesuai sama keadaan standar 1 atmosfer dan 25 derajat Celcius. Oke, kita lihat historinya ya. Coba kalian sebutkan uh, 1 kilogram minyak goreng. Cairan ya. Berapa volumenya? Ada yang tahu volumenya? Kira-kira? 1 liter. Kan densitas air 1. Iya enggak? Halo semuanya? 1 gram minyak goreng volumenya 1 liter. Setuju ya? Coba. Tidak Pak. Berapa? Ada di 9 Ya, kita buletin aja lah. Oh iya. 1 liter. Coba pada keadaan 30 derajat.
volumenya masih cenderung sama. Pada tekanan 2 bar, ya segitu-gitu juga. Namanya air. Coba sekarang, 1 kilogram gas. Ya, ya. Berapa volumenya? Saya tanya. Ada bisa yang menyebutkan? Ini ARP nih ya. Kalau kalian gagal ARP ya nggak bisa menjawab jadinya. 1 kilogram gas. Berapa volumenya? Ada yang bisa nyebut nggak? Gas apa dulu? Nggak bisa. Ada Gas alam misalkan. Ada yang bisa nyebut nggak? Nggak bisa kan? Pada keadaan ruang bisa jadi volumenya 1 ruangan kelas. Tapi ketika dikompres atau didinginkan, bisa jadi setabung melon. Betul nggak? Jadi volume gas nggak bisa disebutkan tanpa menyebutkan ya tekanan dan suhunya. Ingat itu yang harus diingat ya. Sehingga akhirnya muncullah ya volume 1 kilogram gas dalam kondisi gitu ya 0 derajat Celcius ya 1 atm. Nah, baru kita bisa menyebut berapa volumenya karena sudah disebut suhu dan tekanannya. Pak, kepanjangan Pak, mulut kita capek nyebutnya Pak. Ya, kondisi 0 derajat 1 atm. Ya udah, kalau capek gantilah ya nama 0 derajat 1 atm dengan standar. Kondisi standar 0 derajat 1 atm. Begitu sejarahnya ya. Jadi kalau sebenarnya kalau untuk cairan nggak perlu kita nyebut dalam kondisi standar karena cairan cenderung nggak berubah ya akibat adanya suhu dan tekanan, nggak seperti gas ya gitu ya. Paham semuanya? Nggak boleh lagi ada dusta di antara kita ya. Jadi kalian harus memaknai setiap apa yang ada di ISIS itu. Ini apa sih maksudnya? Oh, ini apa sih maksudnya gitu ya. Biar nanti jelasin ke adik kelasnya clear ya. Ya, Surdika, paham nggak? Raffi, paham? Paham, Pak. Ya, gitu ya. Jadi ini ya. Jadi kan saya ngelihat kalau ada liquid volume flow standard condition. Oh, ini kan barrel cairan. Nggak usah dipikirin standarnya. Orang cairan non kompresibel pada suhu dan tekanan berapapun volumenya ya tetap gitu ya. Berubah tapi nggak signifikan. Nggak kayak gas ya. Apalagi gas dari gas berubah jadi cair. Volumenya itu mengurang berapa? 600 kali loh. Ya. Gas itu kalau dikompres 250 bar, 300 kali mengecil volumenya. Jadi dari 1 bar ke 250 itu 300 kali. Tapi kalau dihajar dia dikompres sampai menjadi cair, volumenya 600 kali mengecilnya. Makanya dikompres itu di tabung melon gas. Ya. Kalau nggak di tabung kompres, dia kan cair tuh, 600 kali tuh volumenya. Jadi kalian bawa tabung melon ya sebesar 600 kali kalau nggak ditekan. Nggak dikompres tekanannya, ingat ya. Jadi kompresi itu terhadap gas sangat memudahkan kita untuk apa? Untuk membawa, mengangkut gitu. Flow. Raffi, paham? Paham, Pak. Oke. Aduh, ini udah jam berapa? Udah mau jam 6 ya. Cepat sekali waktu kita berlalu. Belum juga apa-apa ya. Oke, Growth kita pasang pipanya. Pipe segmen. Oke, untuk pipa liquid, kalian lihat aturan di standar API. API itu American Petroleum Institute RP, Recommended Practice 14E, yang menyatakan bahwa velocity ya
liquid yang mengalir dalam pipa itu harus antara 3 sampai 15 feet per second. Kemarin udah sama Pak Nur gitu ya? Sudah ya? Halo? Sudah Pak. Benar ya Minimal angkanya itu ya? maksimal. Iya, Heeh. gitu. Kalau ekonomik itu di tengah-tengahnya, sekitar 7 sampai 8 kalau mau ambil tengah-tengahnya. Nah, kita buktikan di sini. Kalau untuk 35 barrel ini idealnya menggunakan pipa berapa, yang ditanyakan diameternya berapa, kemudian kelas tekanannya berapa gitu ya. Kalau orang jualan pipa kan pasti tanya, diameter berapa deh? Gitu ya. Kemudian tebal pipanya berapa? Kemudian materialnya pakai material apa kan begitu ya. Oke. Inletnya adalah crude duri. Oke, outletnya adalah misalkan line 1 ya, karena kita bikin line kecil dulu 35.000. Energinya kita definisikan apa? Karena ada pertukaran energi kan dari lingkungan ke minyak dan sebaliknya gitu ya. Ini kita ya, kita satu. Maksudnya T itu transfer ya, ada kalor bertransfer gitu ya. Satu karena kita ada beberapa pipa nanti. Oke, semuanya bisa ya. Mm-mm. Kemudian kita masuk ke rating, heat transfer dulu kita isi. Karena ini desainnya adalah pipa yang mempertahankan panas gitu ya. Maka harusnya diinsulasi ya. Mm-mm. Kenapa Pak harus pakai panas? Ya nanti kita diskusikan karena pipanya kan pipa minyaknya kan minyak kental tadi ya. Kalau dingin beku ceritanya begitu. Jadi minyaknya malah nggak boleh kedinginan ini desainnya. Gitu ya. Kita pilih estimate, heat transfer, ambient temperatur di duri sana sekitar lumayan lah panas gitu ya, 33 misalkan Celcius ya. Tapi kalau Fahrenheit dia akan menghitung di 91,4. Gak masalah. Dia akan berkonduksi di dinding pipa, jadi kita include pipe wall ya. Kemudian dia akan berkonveksi ya. Heat transfer coefficient kan si panas dari luar kan akan berkonveksi dua darah, kemudian berkonduksi di dinding pipa ya. Atau kalau insulasi ya berarti berkonduksi di insulasinya dulu baru dinding pipa, baru di dalam konveksi lagi di dalam fluidanya. Jadi ini include insulation. Nah, harusnya kalau insulation tuh kalian pilih yang eh, koefisien thermal conductivity-nya mendekati nol ya. Kalau nol banget kan berarti di termos sempurna nggak mungkin ya. Coba kalian coba-coba bisa nih pakai aspal mana ya? Aspal itu berapa? 0,4 ya. Misalkan. Coba bagus mana sama glass wool atau glass book ya di sini atau urethane foam. Nah, urethane foam nih 0,01. Bagus mana? Mana nih? Elisa. Bagus mana nih? Urethane dengan aspal tadi. Ya Pak, bagus yang ureten. Kenapa? Lebih mendekati 0 kan? 0,01. Tadi aspal kan 0,4 gitu ya. Gitu cara. Gitu ya. Pertama adalah cari yang mendekati 0, kedua yang tersedia di pasaran ya. Nanti kalau ternyata bagus, nggak ada yang jual juga percuma. Oke, thickness-nya misalkan 10 cm ya. 10 kalian tulis cm. 10 cm. Nah, itu ya thickness-nya 10 cm. Kemudian dia dipasangnya di mana? Di permukaan atau dipendam. Nah, kalau pipa minyak masih boleh ya di permukaan, tapi kalau udah pipa gas, kalau pipa minyak bertekanan rendah itu masih bisa di permukaan. Tapi kalau pipa gas harus dipendam.
Tapi kalau pipa minyak bertekanan tinggi juga harus dipendam. Jadi kalian bisa milih ground, kemudian apa ini? Jenis tanahnya di sana apa? Ya, misalkan apa? Daerah sono tuh kering ya. Dry pit misalkan. Nah, ini. Ya, berarti ada berpasir ya, ambil yang sand gitu ya, tergantung ini. Menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Oke, itu mengenai desain dari insulasinya. Pak, nggak usah diinsulasi boleh ya. Silahkan, itu pilihan. Tapi kebetulan memang eh, sistem di sana mencegah terjadi konjel itu harus mempertahankan panas. Jadi dalam kasus ini dibutuhkan gitu ya. Tapi belum tentu di kasus yang lain. Oke, klik sizing, kemudian open segment. Panjangnya berapa nggak? Ada datanya nggak tadi? Halo? 4 line masing-masing 35.000 nggak ada data panjangnya. Anggaplah pendek-pendek ya. Asumsi ini, aduh banyak asumsi ya. Anggap 200 meter saja panjangnya. 200. Waduh, masuk fit satuannya ya. Jadi kalian bisa ubah satuannya di sini unit set. Untuk length ya. Length kita ubah. Mana length? L ya. Length kita ubah jadi meter ya. Meter. Oke. Sehingga di sini jadi berubah ya. Elevation apa? 200 meter. Tuh langsung meter kan satuannya. Elevasinya anggap rata 0, diameternya. Ini incrementnya jangan 5 ya. Ini 200 meter, katakanlah 10 lah. Berarti HISIS menghitung per 200 bagi 10 per 20 meter gitu ya. Itu maksudnya. Pakainya mild steel carbon steel, yang nama lainnya di HISIS ini mild steel. Apa-apa, kemudian diameternya kita coba-coba. Misalkan schedule-nya. Nah, ini merancang schedule-nya aja belum gitu ya. Oke, sementara kita pegang dulu ya. Walaupun ada desainnya sebenarnya yang namanya pipa dengan tekanan di bawah 750 psi, catat ya, atau di bawah 50 bar atau di bawah 750 psi itu schedule-nya 40 ya. Kalau di atas 750 psi itu udah schedule 80 sampai 1200 psi. Gitu ya, catat aja itu dulu. Dari mana Pak? Nantilah. Gitu ya. Harus butuh cepat dulu ini. Oke. Oke ya, catat ya. Nanti itu yang schedule-nya dari mana. Schedule itu tebal. Nah, oke. Schedule 40 coba kita pilih 4 in. Specify. Kita pilih 6 in. Specify. Nah, baru ngalir ya. Oke. Sekarang kita cek. Ini kita hide dulu. Klik kanan show table. Ini hapus ya. Hapus pipeline boleh. Yang lain hapus. Ini kita kasih nominal diameter. ND. Kemudian sebenarnya lebih tepatnya nominal pipe size ya. Tapi nominal diameternya nggak apa-apa lah. Oke, nominal diameter 6 inch. Kemudian apalagi tadi? Pipe schedule ya. Pipe schedule tampilkan. Ini ganti SCH. Kenapa schedule 40? Kita tunda dulu, nanti kita bahas agak detail pemilihan schedule.
Oke, kenapa disebut schedule? Karena pabrik tidak mengeluarkan ketebalan setiap golongan pipa ya. Jadi adanya adalah rentang ketebalan. Rentang ketebalan itu istilah di sana adalah schedule. Oke, terus kemudian apa tadi? Liquid velocity ya. Nah, liquid velocity ambil salah satu aja di depan nggak apa-apa. FL. Nah, oke. Tekanan di ujung berapa? Ini baru satu desainnya. Show table. Ini kayaknya satu segmen dulu ya. Jadi desain pipeline chevron mungkin 2 kali pertemuan. Raffi nggak apa-apa ya kalau 2 kali pertemuan ya. Baik, siap Pak, nggak apa-apa. Syukur-syukur pertemuan berikutnya sudah ada yang menuntaskan presentasi. Misalkan Dika tadi ya, wah saya mau udah selesai Pak presentasi. Siap gitu, oke bagus gitu ya. Saya senang, nanti saya tinggal komentari. Tinggal dilanjutkan. Dengan contoh satu ini kalian bisa melanjutkan gitu ya. Berikutnya. Oke, apa yang terjadi kalau pemilihan pipanya adalah, wah saya pilih aja yang gede Pak, biar mahal. Saya kan banyak duit, boleh ya. Kasih 10 in misalkan. Ya, boleh nggak? Boleh, kan masih di atas 3. Kan rentangnya 3, kata Pak Nur tadi 3 sampai 15 ya. Boleh, tapi ya silakan aja kalau ada duitnya ya. Wadah sekalian yang gede aja Pong, duit kita banyak. Oh ya, 20 inch misalkan. Lihat velocity-nya 1. Nah, ini udah melanggar ini. Ya. Selain melanggar kantong gitu ya, ini melanggar velocity yang dibesyaratkan oleh API minimal 3. Ya. Oke, ya udah Pak, kecil-kecil aja 3. 3 in boleh ya, tapi nggak ngalir tuh. 4 in. Ngalir nggak? Nggak ngalir. Yang bisa ngalir 6 in. Pak 5 in nggak tersedia di pasaran masalahnya. Jadi begitu. Jadi untuk mengalihkan crude ya dengan 35.000 barrel ini tersedia di pasaran dan untuk mengakomodasi tetap minyak ngalir secara efisien gitu ya. Maksudnya efisien tuh dengan harga yang 6 in gitu ya, tetap bisa ngalir gitu ya. Digunakan 6 in gitu ya. Pak 8 in aja lah please gitu ya. Sebenarnya bisa, 8 in itu masih oke kok. Coba kita lihat 8 in. Tuh. Velocity-nya ideal banget malah 7 feet per second ya. Tapi ya silakan, ini perhitungan ekonomis nanti. Harga 6 in dengan 8 in mahal mana gitu ya. Karena dengan 6 in aja sebenarnya kita udah bisa. Gitu. Clear ya? Satu terjawab pemilihan cara memilih pipa. Kemudian schedule dari mana? Kalian buka Pipe Data Pro-nya. Sudah muncul ya? Kita belum bicara material loh ya, waduh masih detail ini. Masih panjang cerita. Oke, tapi schedule dulu satu-satu. Tadi sudah dipilih 6 in ya. Oke. Ini saya ubah satuannya di sini ya. Kalian bisa lihat ya, ini saya ngeklik dilihat. Satuannya dalam metrik dalam. Oke ya. Sekarang temperatur tadi 30-an lah ya. 33 boleh. Carbon steel atau 333. 33 Celcius carbon steel. Oke. Tekanan 750. Tadi kan saya bilang kalau 700 di bawah 750 bisa pakai schedule 40 ya. Kita buktikan 750 ya. Saya hajar ini 6 in 750, sorry 6 in 33 750 kalkulat, maka dia membutuhkan tebal yang dibutuhkan apa 0,142 ya. Oke, bisa lihat semuanya angkanya? Halo semuanya? Bisa Pak. Bisa. Tapi kata Pak Nur kemarin ada yang namanya corrosion allowance. Kalau di ASME disebut besarnya 0,1 sama grooving allowance. Faktor ketidaksempurnaan mechanical ketika si
material pipa ini dibuat 0,02. Jadi totalnya adalah 0,12. Kalau ini saya tambahkan 0,12 jadinya 0,26 ya. 0,2 tambah 0,12 allowance-nya itu. Jadi 0,262. Gitu kan? Oke ya. Di sini ada yang miss sebenarnya. Saya protes nih sama apa namanya? Software ini karena tidak memasukkan corrosion allowance yang dipersyaratkan di ASME-nya. Oke, sekarang kita ke Koko yang jualan pipa. Ko, beli pipa Ko. Oh, dijawab sama Kokonya. Oke deh, pipanya berapa inch? 6 inch kok. Kenapa nggak 8 inch kok? Sebenarnya bisa sih kok tadi. Tapi kita pengen yang murah 6 inch. Kalau 6 in kita velocity dapat 11 kok, masih di bawah 15, oke kok. Tapi kalau 18 sebenarnya ideal kok, dapat 6, sekian 7 feet per second, masuk sih kok. Cuman kayaknya harga nggak masuk gitu loh. Nah, kira-kira begitu perdebatannya. Karena dua-duanya boleh. Ya, ada ini ambil yang termurah gitu ya. Oke. Oh, si Koko, yuk nanti ke depan ada tie-in nggak? Ada jalur yang bakar masuk nggak? Ada tambahan flow nggak? Oh iya ya kok. Kalau ada tambahan flow sebaiknya jangan 6 in, 8 in. Nah, bisa jadi ada diskusinya ke arah sana. Tapi kalau fix nggak ada lagi kok, memang segitu flow-nya. Ke depan mungkin malah berkurang. Ya udah 6 in. Gitu ya. Oke. Jadi sekarang 6 in kalau kita pakai schedule, kita butuhnya berapa tadi? 0,262 ya. Sama si Kokonya bertanya lagi ya, setelah diameternya fix tadi ketemunya 6 in, schedule-nya berapa pasti atau tebal berapa gitu ya. Kok kita tadi ngitung tebalnya kebutuhannya 0,262 kok. Oke. Kata si Koko saya kasih schedule 10. Schedule 10 tebalnya 0,134. Artinya apa? Si Koko ini sesat ya, ngasih informasi yang salah. Kita butuhnya tebal 0,26. 2 kok dikasihnya schedule 10 yang tebalnya 0,1. Kurang. Oke, Mustika paham nggak ini? Agustini. Nggak ada Mustika. Mustika nggak hadir nih, asisten ya. Angelina Putri. Iya, Pak. Tuh, kalau Angelina mau nyahut ya. Mustika nih nggak ada ya. Paham? Angel paham nggak? Paham, Pak. Paham. Bisa dipilih nggak ini schedule 10 Angel? Nggak bisa, Pak. Karena lebih Nah, kecil dari yang tadi kita harusnya 0,1, yang 0,2, Pak. 0,26 ya tadi. Nah, kalau schedule 20 bisa dipilih nggak? Harus tahu dulu, Pak, tadi. Itunya biar Ini saya pilih nih schedule 20. Tapi apa informasinya? This item is not normally manufactured. Tidak diproduksi ya, jangan dipilih atuh Angel ya. Nggak diproduksi ya. Mau Angel ke juga pakai nambahin harganya tambah nggak bisa ya. Oke, langsung ke schedule 40 yang biasanya tersedia di pasaran 0,28. Pak nggak boleh Pak, kelebihan dikit. Kita kan butuhnya 0,262. Kalau lebih itu boleh, malah aman. Ya, yang nggak boleh itu kalau yang kurang. Oke ya. Jadi 750 itu masih bisa ya pakai schedule 40 nih kan. Coba saya balik lagi kalau schedule saya hajar di tekanan 800. Tuh. Maka dia ketemunya 0,15, bayangkan. Tambah 0,12. Berarti 0,15 tambah 0,12 0,2 berapa? 0,28 lah ya. 0,28 kalau kita buletin. Coba klik ya. 6 inch schedule 40 0,2. Jangan pas-pasan ya. Mepet banget. Jangan udah. Bener tadi 750 itu maksimum, masih ada bonus dikit lah. Sisa ketebalannya. Kalau 800 tuh dipasin ya. Kira-kira gitu ya. 800 tuh 750 tuh udah tekanan maksimum lah untuk schedule. Sebenarnya 800 bisa sih, tapi mepet, kita nggak ada feel safety tuh kalau desain begitu ya. Nah itu ya filosofinya kenapa saya ambil angka 750. Jadi ketemu ya, schedule no problem ya.
Sudah ada reasonnya kenapa 70 tadi. Nah, ketebalannya mengakomodasi untuk apa namanya tekanan 750. Pak, tapi ini kan tekanan cuma 110. Tapi tekanan ini tekanan operasi, tapi tekanan maksimum yang terjadi bisa di atas ini. Gitu. Apalagi tadi kan 430 tuh tekanan di duri ya. Gitu ya. Jadi setidaknya jangan dipas-pasin ya. Ambil tekanan desain, jangan tekanan operasi. Oke. Ada pertanyaan? Pak, saya pengennya di tekanan 110 ya. Jangan, itu tekanan operasi lagi-lagi ya. Tapi kalaupun mau dicoba ya tekanan operasi nih. Tapi ini satu yang salah ya, desain pas-pasan pakai tekanan operasi. 110 ya. Coba. 0,02 tambah 0,12, 0,15. 0,15 kalau kita pilih ya, kalau pas-pasan pun di schedule 10 memang bisa. 0,1 tetap kurang. Ya. Mau tekanan 110 pun butuhnya 0,15, ini 0,13 ya, tetap gak bisa ya. Kira-kira begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Masih kuat apa cukup? Baru ketemu satu segmen nih, belum kita bicara material. Halo, asisten dulu deh. Raffi, masih kuat apa udah cukup? Masih kuat, Pak. Masih kuat. Oke, sampai azan maghrib berkumandang ya. Bapak, Oke, sekarang material. Bapak punten, Pak. Ya, Ya. Ini tuh desainnya itu buat nanti biar nggak untuk mencegah itu terjadinya konjelnya itu supaya bisa sesuai ini yang dibutuhkan atau gimana sih Pak? Saya masih kurang ngerti di situ, Pak. Itu dari belum, konjelnya belum. Ya, konjelnya belum kan belum sampai ke Dumai ya. Oke. Ini baru di depan-depan ini. Konjelnya tuh justru setelah menyatu tadi. Ya, kalau di bagian ini sebenarnya agak jarang konjel ya, Kak. Apalagi kalau diinsulasi gitu ya. Tadi yang pipa kecil yang konjel kan nggak diinsulasi ya. Oke, pertanyaannya bagus ya. Saya Pak, sampai lupa. izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau yang tadi itu, Bapak kan bilang ya, kalau yang di soal ini kan si tekanannya itu 430, itu tekanan aktual. Tapi kita jangan mepetin, harus ada tekanan desain, itu berlebih gitu ya, Pak. Nah, itu toleransinya itu apakah 2 kali lipatnya, ada ketentuan khusus nggak? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi pertama, menentukan tekanan itu adalah tekanan operasi. Satu, misalkan tekanan operasinya berapa? 100 bar, misalkan. Itu operasi. Tapi tekanan operasi maksimum sesuai dengan kebutuhan proses berapa, misalkan. Jadi mulai restriknya itu di tekanan operasi maksimum. Kalau operasi biasa bisa fluktuatif. Oke, tekanan operasi maksimum misal 500. Oke. Nah, kemudian dari tekanan operasi maksimum ke tekanan desain. Ya. Nah, itu debatable ya. Jadi aturan itu ada yang mengatakan bahwa tekanan operasi maksimum itu adalah tekanan desainnya. Tuh, gitu ya. Ada yang mengatakan standar kalau misalkan fluidanya cair, maka tekanan desain itu ditambahin 10% dari tekanan operasi maksimum yang ada. Berarti kalau 500 tambah 10% berarti 550. Tapi kalau untuk kilang itu kayak proses ya. Berarti kayak fraksinasi kilang gitu, dan gas lebih. Jadi toleransi 30%. Jadi kalau tekanan maksimum 500, 30% dari 500 berarti 650. Nah, gitu ya. Oke, sudah terjawab? Jadi tergantung case-nya. Tapi kalaupun kita ngambil tekanan desain nanti untuk desain kan untuk yang diinput kan ke software sehingga kebutuhannya berapa, mau pas-pasan sama dengan tekanan maksimum pun nggak menyalahkan karena ada standar yang menyebutkan boleh. Oke ya. Tadi ada pertanyaan apa konjelnya kapan? Oke, jadi saya tampilin dulu. Saya lupa nih nampilin ya.
add variable, kalkulator. Di sini ada cloud point namanya, cloud point petrol. Nah, ini ya, cloud point-nya ada di 142. Oke. Oke, semuanya melihat ya, cloud point di 142. Yurdika melihat nggak? Melihat, Pak. Apa artinya? Embo, Pak, belum dijelasin. Gitu aja ya. Oke, jadi gini. Nah, ini kadang-kadang orang lapangan sekelas Chevron ya, apa ya? Ini kan apa ya, analisis detail ya. Ya memang harus orang teknik kimia, harus kalian yang bisa menjawab ini. Jadi saya gambarkan ya ini. Ini pipanya ya, pipa kok warna ini warna hitam deh. Duh, nggak mau. Ya nggak apa-apa deh warna biru ya. Pipa ya. Ini minyak ya, misalkan minyak ngalir nih. Ngalir ya. Ini minyak nih ngalir di dalam pipa ya. Ngalir. Asik gitu ya. Suhu 200 Fahrenheit. Misalkan aman ya. Suhu 150 Fahrenheit aman.